Oke, selamat pagi, siang, malam buat kakak Asprak yang sedang menonton dan teman-teman yang lain mungkin sedang menonton. Perkenalkan, nama saya Benhard Simanulang dengan NIM 240601201403136. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai list linear. Tapi yang membedakan dengan video sebelumnya adalah pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu list linear yang berbentuk sirkular. Nah, sebenarnya ini nggak beda jauh tipe datanya. Yang membedakan adalah kalau sebelumnya setelah kita mencapai akhir dari sebuah list linear, maka nilai selanjutnya akan nil. Yang membedakan buat sekarang adalah list linear yang sekarang setelah mencapai elemen terakhir, maka akan kembali lagi ke uh, ditunjuk kembali ke nilai first dari list. Ya, jadi kalau misalnya dilihat di sini terdapat prosedur pertama create list yang dimana sebenarnya prosedur ini dia sama persis seperti list linear sebelumnya, yang dimana kita menginisialisasi first element dari listnya itu bernilai nil. Lalu ada juga list empty yang juga sama persis fungsinya seperti list linear sebelumnya, yang dimana fungsi ini menerima sebuah list pada parameternya dan mengecek apakah nilai first-nya itu nil atau tidak. Kalau dia nil berarti dia kosong mengeluarkan true, bila tidak dia mengeluarkan false. Lalu terdapat alokasi. Alokasi ini juga sama persis seperti list linear sebelumnya, yang dimana kita menginisialisasi nilai info P dari suatu address dengan nilai X dan nilai next-nya adalah nilai nil. Lalu kita mengembalikan return P tersebut. Kita mengembalikan nilai address yang tadi sudah kita buat. Selanjutnya dialokasi. Prosedur dialokasi ini juga sama persis seperti list linear sebelumnya, yaitu kita membuat infonya menjadi 0 dan next-nya menjadi 0, lalu kita mengosongkan address P yang tadi sudah dimasukkan melalui parameternya. Makanya namanya dialokasi. Lalu yang selanjutnya, nah, di sini perbedaannya dari sebelumnya adalah kalau misalnya insert first biasa yang dulu, kita hanya perlu mengecek membuat next P dari address yang kita masukin itu sama dengan P. Lalu kita buat lagi first L-nya itu sama dengan P yang tadi sudah kita masukin melalui parameter. Tetapi yang berbeda adalah di sini adalah terdapat dua kondisi yang harus kita tentukan. Yang pertama, kalau misalnya dia kosong, maka kita buat lagi first L-nya itu sama dengan P. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak kosong, pertama adalah kita harus mencari dulu apa nilai terakhir dari list tersebut. Kita lakukan iterasi menggunakan while, di mana A adalah first-nya sampai A ini mencapai nilai terakhir. Lalu kita buat next A-nya itu sama dengan P, yang dimana P ini adalah merupakan nilai first dari list tersebut. Jadi kita mengaitkan elemen terakhir dari list ke bagian depan first dari list itu lagi. Lalu kita menggunakan konsep yang sama seperti kalau kosong. Lalu selanjutnya, kalau di insert after ini dia tidak terdapat perbedaan karena kita menambahkan nilainya itu berada di pertengahan, jadi tidak akan berpengaruh terhadap kaitan list terakhir dengan first element. Jadi di sini sama persis, kita buat next P-nya sama dengan next break, lalu next break-nya sama dengan P yang tadi sudah dimasukin melalui parameternya. Nah, insert last. Insert last ini memiliki sedikit perbedaan. Kalau sebelumnya itu kita melakukan iterasi sampai dia itu nilai next last-nya sama dengan tidak sama dengan nil. Nah, sekarang kita melakukan next last-nya ini sampai dia mencapai first L. Artinya apa? Sampai dia mencapai bagian belakangnya. Karena tadi list kural itu elemen terakhirnya akan terkait dengan first elemennya.
Selanjutnya kita dapat menggunakan fungsi insert after yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya ada lagi del first. Del first ini juga mirip konsepnya seperti yang listener kemarin, tapi sama seperti insert first, kita harus melakukan iterasi dulu sampai dia mencapai nilai terakhir, yang dimana karena mau nilai terakhir berarti next A-nya itu harus sama dengan nilai first element dari list tersebut. Lalu kalau sudah kita lakukan P sama dengan first L, yang dimana nanti P-nya itu merupakan nilai yang mau dikeluarkan, lalu kita buat first L sama dengan next first L, next A sama dengan first L, yaitu buat del first. Selanjutnya ada del after. Del after ini berarti kita mau menghapus nilai sebuah nilai setelah address break yang sudah dimasukin melalui parameternya. Del after ini tidak terdapat perbedaan karena kita menghapus di pertengahan suatu list. Ya, di sini algoritmanya pedal sama dengan extract, yang dimana pedal nanti merupakan nilai yang dikeluarkan, lalu next break sama dengan next break, lalu next pedalnya kita buat sama dengan nil. Lalu selanjutnya terdapat delas. Delas ini juga mirip seperti list linear kemarin, cuma kalau delas list linear sama seperti sebelumnya, kita membuat next listnya kalau kemarin itu sampai dia dengan nil. Nah, tapi sekarang kita buat sampai dengan first, karena sekali lagi nilai terakhir dari suatu elemen sirkular dia itu akan mengait kepada elemen pertama list yang sudah dibentuk. Lalu kita buat break class last, lastnya dibuat sama dengan next lastnya, ya ini iterasi biasa. Lalu pelasnya ini merupakan nilai yang dikeluarkan. Nah, kalau break class-nya itu sama dengan nil, berarti first L-nya itu sama dengan nil. Tapi kalau dia tidak, maka next break class-nya sama dengan first L-nya. Kita kaitkan dengan nilai pertamanya tadi. Oke, selanjutnya ada insert first, tapi menggunakan value, jadi insert value first. Nah, ini sebenarnya sama seperti list linear kemarin, di mana kita melakukan alokasi terlebih dahulu terhadap address yang kita buat di kamus lokal. Nah, karena insert first-nya tadi sudah menggunakan insert first yang untuk list linear sirkular, maka secara otomatis ini akan membuat elemen terakhirnya terkait ke elemen pertama list yang sudah dimasukin melalui parameter. Nah, itu buat insert value first-nya. Lalu yang selanjutnya terdapat prosedur insert after, yang dimana konsepnya juga sama, tetapi kita menggunakan value atau nilai. Nah, di sini juga sama saja seperti listener kemarin, dan kita di sini bisa lihat kita menggunakan insert after, dan kita pertama terdapat dua kondisi untuk info pack-nya sama dengan extract dan yang untuk tidak. Nah, ini kita iterasi sampai dia info pack-nya sama dengan extract. Nah, lalu kita insert after apabila info pack-nya sama dengan extract. Itu aja, ini sebenarnya sama persis seperti insert first listener kemarin. Selanjutnya ada insert last, yaitu memasukkan nilai terakhir dalam list menggunakan nilai value. Ini juga sama saja seperti tadi, dan ini juga tidak ada bedanya. Karena apa? Insert last ini sudah merupakan fungsi list linear sirkular, jadi semua kaitan yang seperti elemen terakhir dikaitkan ke elemen pertama sudah dilakukan di dalam fungsi insert class ini, yang dimana masukannya merupakan list dan merupakan address P yang sudah kita alokasikan dengan info type yang kita dapat dari parameternya. Lalu address class ini juga berbeda sedikit saja. Address class ini merupakan sebuah prosedur
yang dimana akan mengeluarkan nilai terakhir sama sebelum terakhir dari sebuah list. Yang membedakan cuma satu saja, yaitu next last-nya kalau sebelumnya dibuat tidak sama dengan nil, sekarang dibuat tidak sama dengan first L. Karena sekali lagi, nilai selanjutnya dari sebuah elemen terakhir list merupakan terkait dengan elemen pertama list tersebut untuk melakukan iterasi ini sampai dia mencapai elemen terakhir. Nah, di sini bisa dilihat last sama break-nya, nanti ini merupakan nilai yang dikeluarkan dari prosedur ini. Selanjutnya terdapat Delphi-verse. Delphi-verse ini juga merupakan sebuah prosedur yang sudah ada di listener kemarin. Masukannya berupa merupakan list dan info type X, yang dimana info type X ini nanti merupakan outputnya. Nah, seperti insert dengan value sebelumnya, karena di sini kita menggunakan value, maka akan dilakukan alokasi untuk address P terlebih dahulu, yang dimana kita tidak perlu lagi melakukan algoritmanya, lalu kita hanya perlu menggunakan Delphi-verse yang tadi sudah dibuat di prosedur sebelumnya. Lalu hasil keluarannya itu akan merupakan address P ini, yang dimana nanti info type X-nya ini bisa dibuat sama dengan info dari P keluaran dari Delphi-verse ini. Itu buat Delphi-verse. Selanjutnya terdapat prosedur Delphi after, yang dimana juga sama persis seperti sebelumnya, karena Delphi after itu kita akan menghapus nilai di pertengahan list, jadi tidak akan berpengaruh terhadap kaitan nilai terakhir dengan elemen pertama list tersebut. Jadi di sini tidak terdapat perbedaan. Di sini kita juga lihat dapat kita menggunakan fungsi del after yang tadi sudah dibuat di fungsi sebelumnya, prosedur sebelumnya. Lalu terdapat Delphi last. Delphi last ini juga tidak terdapat perubahan yang signifikan. Delphi last ini artinya menghapus nilai terakhir dari list yang nanti dimasukkan ke dalam info type X ini. Nah, bisa dilihat perbedaannya itu seperti sebelumnya, kita melakukan iterasi sampai nilai terakhir, yang dimana nilai terakhir apabila next P-nya sama dengan first element dari list L yang sudah dimasukin melalui parameter prosedur berikut. Lalu nilai X-nya akan dimasukkan dari info P yang tadi sudah kita buat. Lalu terdapat print info. Print info ini juga tidak berbeda jauh. Algoritmanya adalah pertama kita cek dulu apakah kosong atau tidak. Lalu kalau misalnya tidak, kita lakukan iterasi. Iterasi ini, nah ini yang membedakan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya nil, ini kita melakukan iterasi sampai elemen terakhir, yang dimana next last-nya tidak sama dengan first L, itu artinya sudah mencapai nilai terakhir. Lalu selama iterasi kita lakukan fungsi print untuk setiap elemen dari listnya. Number elemen juga seperti sebelumnya, tidak terdapat perbedaan yang jauh. Ya, kita lakukan input melalui parameter, lalu kita buat inisialisasi sum yang merupakan jumlah dari elemen dalam list, lalu kita lakukan iterasi apabila dia tidak kosong, kalau kosong dia mengeluarkan 0. Lalu kita lakukan iterasi sampai next P-nya sama dengan first L. Ini yang membedakan dari sebelumnya, yang dimana sebelumnya ini first L-nya adalah 0. Lalu selama iterasi kita lakukan penjumlahan tambahan satu nilai untuk sum-nya, lalu kita buat P sama dengan next P-nya. Lalu terakhirnya, karena ini merupakan sebuah fungsi, maka hasil sum tersebut akan dikembalikan return. Nah, itu saja. Ini merupakan beberapa aplikasi dari fungsi-fungsi yang sudah dibuat di listcircular.c sebelumnya, dan kalau misalnya kita jalankan, nah dapat dilihat di sini fungsi-fungsi tersebut dapat bekerja dengan baik. Di sini saya membuat nomor panjang elemen, membuat isi elemen, penghapusan elemen menggunakan value, menggunakan address, dan pemasukan elemen menggunakan address dan menggunakan value, dan bisa dilihat seterusnya.
Oke, begitu saja presentasi mengenai list sirkuler dari saya. Terima kasih buat para penonton yang sudah mau menonton. Semoga apa yang saya beritahu dan saya sampaikan pada saat ini bisa menjadi informasi yang bagus buat teman-teman dan kakak yang menonton. Selamat siang, selamat malam, dan selamat sore. Terima kasih.